Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kan zaman sekarang ada algoritma yang diatur untuk membawa keuntungan platform. Apakah ini berarti agenda publik jadi terpengaruh dan berubah dari kepentingan sosial ke kepentingan komersial platform? Ya, kalau menurut saya sih iya, karena algoritma platform di kita sekarang itu lebih cenderung mengatur arus informasi agar menguntungkan bisnisnya. Akibatnya, agenda publik bisa ikut terdorong ke arah isu-isu yang menghasilkan excitement atau profit bagi platform tersebut. Yang artinya bukan lagi semata-mata isu yang penting secara sosial yang mendapat perhatian, tetapi isu yang dianggap menguntungkan misalnya seperti konten sensasional, hiburan, atau hal-hal yang memicu reaksi cepat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya itu, menurut kalian fokus teori akhir setting ini itu kan menyatakan bahwa media itu mempunyai keuntungan untuk bisa mempengaruhi masyarakat dengan cara menentukan isu mana yang dianggap penting. Nah, isu yang dianggap penting kayak apa sih yang dimaksud? Nah, kalau di dalam teori akhir setting itu, isu yang dianggap penting itu adalah isu yang sering diberitakan, yang ditaruh di posisi utama dan diulang-ulang oleh media dan diberi porsi liputan lebih besar dibanding isu-isu lain. Contohnya seperti isu harga naik, kriminalitas, konflik politik, dan maaf atau tren tertentu. Bukan berarti isu itu penting secara objektif, tetapi karena media mendapatkan sebagai prioritas, bukan publik. Maaf, prioritas publik jadi merasa bahwa itu sangat penting bagi mereka. Nah, pertanyaan lagi dari kelompok 5 kan, materi etika publik. Apakah transparansi selalu berdampak positif dalam penyelenggaraan publik atau ada situasi di mana transparansi justru menimbulkan risiko? Kalau transparansi memang penting untuk akuntabilitas, tetapi tidak selalu semuanya harus dibuka. Justru ada situasi yang tertentu yang bisa menimbulkan risiko, misalnya seperti membuka data yang terlalu sensitif, bisa memicu kepanikan atau disalahgunakan. Terus selanjutnya, informasi strategis pemerintah, seperti keamanan, investigasi, dan intelijen yang tidak bisa diumumkan gitu saja. Dan selanjutnya itu ada beberapa kasus transparansi yang berlebihan bisa menghambat proses karena semua harus dipublikasikan. Jadi kalau menurut saya itu transparansi itu penting, tetapi tetap harus ada agar tidak menimbulkan kerugian atau apa namanya hal-hal yang harus dirugikan oleh oknum tertentu. Terus saya akan menjawab dari kelompok 10 penangkap. Ya, sejauh mana kualitas jaminan? Maaf. Oh ya betul. Sejauh mana kualitas jaminan, keteraturan dan pengawasan itu benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan. Hmm, Kalau menurut saya itu dalam praktiknya masyarakat baru benar-benar merasakan manfaat jaminan, keteraturan dan pengawasan jika implementasinya itu konsisten. Kalau aturan itu hanya bagus di dokumen dan pengawasannya lemah, masyarakat tidak akan merasakan dampaknya. Mungkin contohnya itu seperti contoh yang terasa oleh masyarakat itu seperti pelayanan publik yang rapi dan jelas alurnya, atau antrian yang teratur, atau tidak ada pungutan liar seperti parkir liar di sekitar minimarket atau petugas yang responsif dan bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau pengawasan lemah, yang muncul adalah kebingungan, ketidakpastian dan layanan yang tidak merata. Hmm. Terus selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Pertanyaannya itu yang tadi di slide dimensi etika publik disebutkan bahwa pemerintah itu harus kebijakan dengan transparan. Kalau transparansi ini tidak dijalankan, kira-kira dampak paling cepat dirasakan oleh masyarakat itu apa? Kalau menurut kelompok kami itu dampak yang paling cepat adalah hilangnya kepercayaan. Masyarakat cepat merasa curiga, muncul spekulasi dan persepsi bahwa pemerintah menutupi-tutupi sesuatu. Dampak lain yang cepat terasa itu seperti yang pertama itu kebijakan dianggap tidak adil. Yang kedua itu muncul ketidakpastian informasi. Yang ketiga masyarakat yang bingung harus percaya ke siapa pemerintah atau yang lain. Terus keempat itu potensi misinformasi yang meningkatkan karena informasi resmi tidak jelas. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok penanggap. Yang pertama, pertanyaannya ketika media terutama media sosial itu seperti TikTok, Instagram, YouTube atau sejenisnya, itu kan arus utamanya seringkali hanya menonjolkan atribut positif pejabat tertentu, misalnya kayak sikap peduli rakyatnya. Nah, sejauh mana hal itu membuat publik mengikuti priming ini untuk mengabaikan isu-isu lain yang lebih struktural atau penting untuk dibahas seperti korupsi, konflik kepentingan, atau masalah-masalah kebijakan pemerintahnya. Oke, jadi fenomena ketika media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube lebih sering menonjolkan sisi positif pejabatnya saja, seperti kayak peduli rakyat. Nah, ini tuh dapat dijelasin melalui teori priming dalam komunikasi politik. Jadi kayak priming yang terjadi itu ketika media membingkai isu-isu tertentu secara berulang, sehingga itulah yang menjadi acuan utama politik dalam menilai seorang tokoh. Nah, ketika arus utama kontennya itu lebih menonjolkan kegiatan simbolik dan emosional pejabat, publik itu cenderung membangun persepsi berdasarkan aspek tersebut, bukan pada kinerja substantif atau kebijakan nyata.
Akibatnya, perhatian masyarakat tuh bisa bergeser dan menjadi kurang kritis terhadap isu-isu yang lebih struktural dan krusial seperti korupsi, konflik kepentingan, atau persoalan kebijakan yang berdampak luas. Oke, mungkin contohnya itu bisa dilihat dari kemarin pemilu yang dimana banyak influencer-influencer pendukung-pendukungnya Prabowo itu kan melakukan soft campaign yang dimana mereka tuh melakukan aksi kayak joget-joget TikTok, channel TikTok, nyanyi-nyanyi, yang dimana itu media mempriming publik untuk fokus pada kepribadian Prabowo yang fun, kedekatan emosional sama hiburan. Jadi kayak rekam-rekam jejak digital Prabowo masa lalu tuh udah dilupakan oleh publik karena adanya pembentukan priming itu. Jadi kayak ngebentuk persepsi baru masyarakat. Jadi yang di masa lalu itu terlupakan dan tidak terfokuskan lagi. Nah, tapi pengaruh priming itu nggak bersifat mutlak. Jadi kayak tingkat literasi media, akses terhadap sumber informasi, serta kesadaran kritis audiens tuh menentukan juga apakah publik itu nerima begitu saja narasi yang dibangun media atau justru mempertanyakannya. Jadi artinya semakin rendah literasi media masyarakat, semakin besar pula kemungkinan mereka itu terjebak dalam pencitraan dan mengabaikan isu-isu tertentu. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa dampak agenda setting terhadap behavior bersifat langsung dan jangka pendek, atau apakah media juga dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung dan jangka panjang? Jadi sebenarnya secara langsung dan jangka pendek tuh agenda setting tuh bisa mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik saat itu. Jadi kayak isu yang sering diberitakan membuat orang tuh lebih memperhatikan, membicarakan atau bereaksi secepat terhadap isu-isu tertentu yang dipublikan. Jadi kayak misalnya meningkatkan kepedulian dan opini sesaat. Nah, tapi di sisi lain juga media itu berpengaruh secara tidak langsung dan jangka panjang. Jadi paparan yang terus-menerus membentuk cara berpikir, prioritas, dan kerangka penilaian masyarakat terhadap realitas sosial dan politik. Jadi dalam jangka panjang ini itu tuh bisa mempengaruhi sikap-sikap kita, pola berpikir, pola pengambilan keputusan, hingga perilaku kolektif seperti pilihan politik, sikap terhadap kebijakan, dan partisipasi publik. Jadi agenda setting itu bekerja sebagai proses bertahap dari membentuk perhatian, lalu ke persepsi, hingga akhirnya itu bisa mempengaruhi perilaku secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jika media memiliki kuasa menentukan isu apa yang penting, bagaimana cara agar audiens itu tidak mudah terpengaruh oleh framing yang mereka bangun karena belum tentu media yang mereka beritakan tuh ada kebenarannya. Jadi mungkin dari audiensnya itu supaya nggak mudah terpengaruh, audiens tuh harus bisa mengkonsumsi informasi dari berbagai sumber. Jadi audiens tuh harus bisa membaca berita tuh dari beberapa media, nggak hanya satu media saja. Dan audiens tuh jadinya kalau misalkan audiens bisa baca dari berbagai sumber, audiens tuh dapat membandingkan perbedaan sudut pandang atau detail yang ditonjolkan. Nah, hal ini juga membantu melihat gambaran yang lebih lengkap dan nggak terjebak dari pada satu sudut pandang saja. Oke, cara yang kedua mungkin bisa audiens tuh bisa memahami kepemilikan media, di mana struktur kepemilikan itu sering mempengaruhi arah pemberitaannya. Jadi dengan cara audiens tuh mengetahui siapa pemilik media itu, kepentingan bisnisnya apa atau hubungan politiknya apa, jadi audiens tuh bisa memahami kenapa sih suatu isu itu ditonjolkan atau malah dihilangkan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya izin menjawab dari kelompok 6. Pertanyaannya, perkembangan media sosial dalam komunikasi politik itu bisa mempermudah agenda setting atau malah mempersulit, karena audiens tuh kan cenderung aktif dalam mencari informasi lain. Jadi jawabannya, sebenarnya perkembangan media sosial tuh sekaligus mempermudah sama mempersulit proses agenda setting dalam komunikasi politik. Nah, di satu sisi tuh media sosial tuh bisa mempermudah agenda setting karena aktor politik tuh bisa secara langsung membangun dan menyampaikan isu apa sih yang pengen mereka sampaikan dan tonjolkan tanpa harus melalui media konvensional. Nah, melalui algoritma sama konten-konten yang terstruktur, isu tertentu tuh bisa dengan cepat menjadi perhatian publik dan masuk ke agenda percakapan nasional. Nah, tapi di sisi lain, media sosial juga bisa jadi mempersulit agenda setting karena audiens-audiens tuh tidak lagi pasif. Jadi kayak publik ini tuh aktif memilih, membandingkan, bahkan menolak narasi yang disampaikan. Jadi mereka tuh bisa cari sumber alternatif lainnya dan menyebarkan kontra narasi atau bahkan sampai membentuk opini sendiri melalui diskusi online. Jadi kayak hal ini tuh membuat kontrol penuh terhadap media atau aktor politik terhadap agenda menjadi lebih sulit dan tidak tunggal. Jadi kayak demikian, media sosial tuh menciptakan arena agenda setting yang lebih kompleks. Jadi bisa lebih mudah dalam menyebarkan isu, tetapi juga bisa mempersulit atau lebih sulit dalam mengontrol dan mempertahankan dominasi isu tersebut. Halo teman-teman, nama saya Korinda Sarinduk Inayungan, NPM 2409085333. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penanggap. Nomor 2, dalam kasus kebijakan PPN 12%, apakah pengaruh media terhadap opini publik lebih kuat melalui agenda setting atau melalui framing? Jadi kekuatan utama itu ada di framing, karena framing memicu priming. Framing tentang kenaikan harga pangan dan inflasi secara otomatis memprime atau mempersiapkan pikiran publik. Ketika publik ditanya tentang kinerja pemerintah, mereka akan langsung menggunakan isu harga pangan atau isu yang di prime media sebagai tolak ukur utama penilaian. Terus framing yang menakutkan tentang ancaman ekonomi itu jauh lebih kuat dalam memicu perilaku politik kolektif atau demo dan petisi daripada sekedar mengetahui fakta PPN naik. Jadi framing itu menciptakan rasa urgensi. Jadi jika media hanya melaporkan PPN naik 12% per 1 Januari atau agenda setting tingkat 1, pastinya dampaknya tidak akan sebesar jika media meliput agenda setting 2, yaitu para ahli khawatir PPN 12% ancam harga pangan rakyat. Jadi kekuatan terletak pada cara pandang dan penekanan atribut, bukan hanya pada topiknya saja. Ada pertanyaan ketiga dari penanggap. Jika media membingkai isu PPN 12% sebagai hal yang positif dan tidak seburuk itu, seberapa yakin kelompok kalian bahwa publik akan setuju dan mengubah opini mereka? Nah, jadi menurut analisis kelompok kami, jika media membingkai isu PPN 12% sebagai hal yang positif dan tidak seburuk narasi penolakan, keyakinan bahwa publik akan setuju dan mengubah opini mereka itu berada di tingkat menengah
sampai tinggi. Tapi itu jika media berhasil menyusun framing positif secara konsisten, didukung data yang kredibel, dan mengalihkan framing publik dari harga pangan ke pembangunan. Nantinya mungkin opini publik akan bergeser secara signifikan menjadi lebih positif. Namun, jika pengalaman ekonomi aktual atau reality check-nya itu publik buruk, kekuatan framing media akan berkurang karena publik akan mendasarkan penilaiannya mereka itu pada realistis aslinya, bukan hanya sekedar omongan aja. Lanjut ke pertanyaan kelompok 2, pengaruh agenda setting media terhadap kebijakan adalah proses yang kompleks yang melibatkan perilaku politik kolektif dan perilaku komunikasi. Boleh dijelasin lebih rinci terkait perilaku politik kolektif dan perilaku komunikasinya itu apa? Atau mungkin dikasih contoh aja biar lebih paham. Jadi, perilaku komunikasi itu adalah kegiatan bagaimana masyarakat itu membahas atau mencari tahu atau menyebarkan isu yang sudah dibingkai oleh media. Intinya tuh mereka diskusi kayak gitu. Itu ada di teori melding. Contohnya, dengan melihat berita di media yang mengatakan PPN 12% akan menaikkan harga gula dan minyak goreng. Itu isu yang di prime media. Kita langsung kita kayak langsung ngechat grup, kalau enggak kita pas lagi nongkrong itu kita ngobrol sama teman kita kayak, wah belanja bulanan pasti naik nih, atau wah harga barang-barang pasti nanti naik, apa kita beli sekarang aja ya sebelum 2025 kayak gitu. Ada lagi contoh lainnya itu kayak mungkin kita cari di Google kayak apa ya, daftar barang yang naik karena PPN, tapi nanti artikel-artikel yang positif yang membahas kalau PPN itu bagus untuk negara itu kita skip, jadi kayak kita cuma fokus ke harga barang yang naik kayak gitu. Ada juga perilaku politik kolektif. Perilaku politik kolektif adalah tindakan massa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan banyak orang secara bersamaan. Itu didorong oleh rasa cemas atau ketidakpuasan yang muncul dari framing media. Intinya itu adalah aksi yang menekan pemerintah. Ini teori behavior. Contohnya itu kayak membuat petisi tolak PPN 12% atau masyarakat kumpul di depan istana negara, atau ada serikat buruh mengadakan unjuk rasa di jalan atau di depan kantor kementerian, pokoknya menuntut agar PPN 12% itu dibatalkan karena dianggap mencekik kayak gitu. Pertanyaan dari kelompok 7, dalam kasus PPN 12% ini, siapa sebenarnya menjadi agenda senter utama? Apakah media massa yang memberitakan dulu baru diviralkan di sosmed, atau justru keramaian di medsos yang memaksa media massa untuk memberitahukannya? Jadi ada agenda setting timbal balik. Yang pertama, media massa tradisional adalah yang membingkai isu atau memberi framing negatif terlebih dahulu, sehingga menciptakan arah opini publik yang udah negatif duluan. Terus yang kedua, keramaian di media sosial adalah yang mempercepat atau memperkuat yang nantinya mewujudkan perilaku kolektif dari framing tersebut. Pada akhirnya, buzzer dan tekanan di media sosial atau hasil framingnya kembali memaksa media massa tradisional untuk meneruskan pemberitaan isu PPN. Inilah yang disebut agenda setting timbal balik, di mana setiap pihak saling mempengaruhi agar isu PPN tetap menjadi agenda teratas kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan dari kelompok 8. Jika media memiliki kekuatan menentukan isu yang dianggap penting atau agenda center, bagaimana kita memastikan isu publik yang penting tetapi tidak menguntungkan media tetap mendapat perhatian? Oh ya, jadi sebenarnya kita itu nggak bisa memaksa media meliput isu karena penting atau enggak, tetapi kita bisa memaksa media meliput isu karena ia menjadi sangat menguntungkan dan beresiko bisnis jika diabaikan. Caranya adalah, yang pertama framing, atau mengubah isu teknis menjadi isu emosional. Contoh isu teknis tuh kayak defisit anggaran negara, itu kan membosankan. Nah itu nanti diubah menjadi kayak framing yang menakutkan, seperti anak cucu kita terbebani utang atau subsidi kita akan dicabut. Jadi isu ini jadi komersial karena memicu kekhawatiran pribadi. Yang kedua ada agenda melding, atau menciptakan gelombang besar di media sosial dengan membuat meme, thread viral atau hashtag, kayak misalnya hashtag tolak PPN 12% kayak gitu. 12. Pada bagian aplikasi polisi dijelaskan pemerintah akhirnya merespon dengan memastikan bahwa sembako tidak akan dikenakan PPN 12%. Jelaskan bagaimana kebijakan ini menjadi bukti dari pengaruh teori polisi. Jadi keputusan pemerintah untuk memastikan sembako tidak dikenakan PPN 12% itu adalah bukti yang sangat jelas. Karena apa? Karena teori polis dalam agenda setting itu menyatakan bahwa liputan dan framing media secara signifikan mempengaruhi agenda pembuat kebijakan yang pada akhirnya berwujud menjadi tindakan atau perubahan kebijakan. Jadi dari awalnya mungkin nggak ada kebijakan kalau sembako itu dikenakan biaya apa tidak, tapi karena tekanan dari masyarakat akhirnya pemerintah mengeluarkan berita kayak pemerintah memastikan sembako tidak dikenakan PPN. Nah, harapannya nantinya masyarakat lebih meredam kemarahan kayak gitu. Terima kasih.